Itu tadi ada di room sebelah. Mm-mm. Katanya kata Allah itu punyanya umat Islam. Gimana itu ya, Bang? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, kita ini sebenarnya kan orang Indonesia. Hmm. Ya, Jadi kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. ya. Nah, kata Allah itu sebenarnya asal usulnya ada kita pakai sekarang ini itu dari bahasa Arab memang sebenarnya. Ya. Nah, cuman itu merupakan Latin dari alif lam lam ha sebenarnya. Hmm. Nah, memang kata ini telah membawa banyak sekali kesalahpahaman antara Islam dan Kristen. Seperti itu. Ketika orang Islam baca, orang Islam itu tidak bisa baca huruf Latin. Kalau ketemu kata Allah ini. Makanya kalau ada huruf A, L, A, H, itu orang Islam mendadak nggak bisa baca huruf Latin. Dibacanya Allah. Nah, jadi ketika mereka membaca terjemahan LAI, ya, memang mereka akan mengira bahwa itu Allahnya. Padahal itu Allah dalam LAI itu bukan Allahnya orang Islam. Tapi memang itu asalnya kalau kita mau jujur, itu memang dari bahasanya orang Arab seperti itu. Inilah yang membuat salah satu perdebatan antara Islam dan Kristen. Begitu. Iya. Contoh misalnya di dalam terjemahan LAI ya, di dalam terjemahan LAI. Di sini misalnya ini banyak yang orang Islam gini. Lalu Yesus maju selangkah dan bersujud menyembah Allah begitu kan. Nah, lalu orang Islam baca, "Oh, ini Yesus sujud nih menyembah Allah. Nah, ini nih Yesus Muslim katanya." Padahal kata Allah di situ sama sekali tidak merujuk kepada Allah yang di dalam Al-Qur'an. Jadi soal Atau terjemahan saja ini ya, Bang. iya, itu soal terjemahan saja. Misalnya di dalam apa namanya? Silsilah, ya kan? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak anak Abraham dan itu kan seterusnya nanti kan ada anak Allah kan? Mhm. Nah, ketika orang Islam baca, ini anak Allah ini. Allah tidak beranak, tidak beranak. Padahal Allah di situ bukan Allahnya orang Islam. Begitu. Iya. Jadi kalau mau jujur-jujuran memang, kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya ya perdebatan Islam dan Kristen itu terjadi memang salah satunya karena terjemahan LAI. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya setuju-setuju aja kalau kata Allah itu dibuang aja dari dalam terjemahan. Kalau saya seperti itu. Iya, karena di room sebelah itu tadi juga banyak juga apa mereka yang bilang direvisi saja, kata Allah dikeluarin karena itu milik mereka. Sebenarnya bukan milik mereka, bukan milik mereka. Begitu. Sebenarnya kata Allah itu sudah dipakai di dalam orang-orang Kristen terdahulu, begitu. Orang-orang Kristen di Arab seperti itu. Jadi kata Allah itu bukan nama, tetapi sebuah title yang itu bisa merujuk kepada apapun, seperti itu. Itu sebenarnya kata-kata itu identik dengan bahasa-bahasa rumpun Semitik, rumpun Timur Tengah. Misalnya di dalam bahasa Aram itu Alaha, ya Iya, kan? iya, iya, Bang. Kemudian di dalam bahasa Ibrani itu Elohim, seperti itu. Iya. Itu sebenarnya gelar umum yang bisa dipakai kepada apapun, begitu. Artinya sebenarnya dewa, begitu. Kalau bahasa Indonesianya dewa, itu berasal dari bahasa India, begitu. Sebenarnya ndak jadi masalah juga kan, Kalau karena kalau kata kita mengerti, masalahnya begini, Bible itu kan dibaca oleh orang terpelajar dan oleh orang awam. Nah, ketika orang terpelajar yang membaca, yang dia mengerti asal-usul sebuah kata, maka dia akan mengerti maksudnya. Tetapi ketika orang awam yang membaca, akhirnya begitu. Contoh, ada muslim datang nih, Donditan, dibukakan Alkitab kan. Kalau Donditan kan beraninya ngobrolnya sama yang awam. Dibilang, nih lihat nih, Yesus maju selangkah lalu sujud berdoa kepada Allah. Ini Yesus berdoa kepada Allah. Muslim dia, Muslim. Itu kan jurus-jurus lama.
Kemudian yang Kristen awam manggut-manggut, oh iya, 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 iya. Berarti Yesus saja berdoa kepada Allah, berarti Yesus muslim. Akhirnya dia mualaf. Nah, kan sederhana itu, bikin orang mualaf itu gampang banget. Seperti itu. Bagi orang yang mau berpikir sederhana aja, nggak usah berpikir rumit begitu. Padahal kata Allah di situ sama sekali tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Makanya saya dulu pernah bilang, orang Islam sebaiknya kembali lagi ke SD semua untuk belajar huruf Latin. Karena huruf A, L, L, A, H itu harusnya bacanya Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu A, O, L, O, H, Allah. Begitu. Iya Bang, ya. Seperti itu. Oke Bang, makasih atas penjelasannya ya Bang. Sama-sama, ya. Oke, saya turunkan ya. Iya, iya Bang. Iya, oke ya, saya turunkan. Ya, seperti itu ya, seputar kata Allah ya, seputar kata Allah. Jadi memang slogannya kan memang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi memang di dalam terjemahan LAI itu banyak yang bukan bahasa Indonesia. Begitu. Sebenarnya kalau dibalik pun kepada Islam, Islam pun juga jadi masalah di dalam terjemahan Al-Qur'annya. Misalnya pahala bagi orang-orang yang beriman itu mereka diberikan surga katanya. Surga itu istilah Hindu. Ya kan? Istilah surga, neraka itu murni punya agama Hindu. Nah di dalam agama Islam itu nggak ada surga. Surga itu kalau ditarik bahasa Arabnya itu jannah. Jannah itu artinya bukan surga. Jannah itu terjemahannya itu taman, kebun. Tapi diterjemahkan jadi surga. Nah itu makanya teman-teman. Kalau kita belajar, makanya kita harus belajar asal-usul kata, begitu. Pentingnya mengerti sebuah informasi yang kita baca itu kita harus mengerti definisi kata-kata yang setiap kita baca seperti itu. Nah, memang dalam terjemahan ya seperti itu sering membuat tergelincir orang-orang awam begitu. Allah disangka Allah begitu. Nah, makanya memang kalau menurut saya pribadi untuk supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman sebenarnya ya nggak usah dipakai gitu sebenarnya kalau menurut saya loh. Tapi kalau Anda mengerti maksudnya ya itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam seperti itu. Ya.